dari dulu para ulama mengatakan agama ini realita kehidupan manusia zaman sekarang. Banyak yang sudah rajin belajar ilmu agama itu begini loh. Jadi tali tadi harus ada dua. Satu apa? Satu apa? Dipelajari. Cukupkah dipelajari? Diamalkan. Itu yang maksud saya tadi, diikuti. Diikuti. Al-Quran yang kita pelajari ini, setelah kita pelajari, tidak sekadar untuk dipelajari, tapi untuk diikuti, dijalankan, diamalkan. Oleh karena itu, dari dulu para ulama mengatakan agama ini ilmu dan amal. Agama ini adalah ilmu dan amal. Ilmu adalah mengetahui tuntunan yang Allah telah turunkan, tali penghubung antara kita dengan Allah, Al-Quran, syariat, Nabi Muhammad SAW dengan seluruh sunnahnya, itu adalah tali penghubung antara kita dengan Rabb kita. Maka pelajarilah itu, pelajari, kemudian ikuti. Ilmu mempelajari, amal mengikuti. Ilmu dan amal. Dua-duanya harus bergabung. Satu saja celaka. Ilmu saja tak diamalkan celaka, amal saja tak mau pakai ilmu celaka. Sampai ilmu itu berbuah menjadi amal atau amal itu bersumber dari ilmu. Mau pakai yang mana terserah. Ilmu menjadi amal atau amal bersumber dari ilmu, berpondasikan ilmu. Oleh karena itu, wahai para penuntut ilmu, dimanapun berada, di Pekanbaru, di Jakarta, di Surabaya, di Indonesia, di Australia, di Amerika, di Afrika, di Saudi, dan yang lainnya, wahai penuntut ilmu, gabungkan antara ilmu dan amal. Belajarlah untuk diamalkan. Saya ingin menyuarakan begini, ma'asyiral muslimin. Saya ingin menyuarakan begini. Kita itu sebenarnya pengen beramal. Ingin beramal. Tapi untuk beramal itu kita perlu belajar. Agar amal kita tak salah. Kopi lambat kali datangnya, Pak. Ini udah mulai manis, jadi perlu dipahit-pahitkan sedikit. Atau belum buka warung kopi kali ya? Apa? Gasnya habis. Oh iya, toko gas belum buka. Nggak, kalau nggak sanggup bilang biar saya bawa dari rumah gitu loh maksudnya. Nampak? Anda ingin menyuarakan begini. Wahai kaum muslimin, Anda itu sebenarnya ingin beramal. Ingin beramal. Tapi harus pakai ilmu. Maka menuntut ilmu Anda untuk diamalkan. Agar amal Anda benar, Anda harus menuntut ilmu. Mohon antum, baik yang hadir atau yang mendengarkan melalui media ini, yang telah Allah mudahkan, jangan salah paham dengan apa yang Anda katakan. Ini agak sedikit butuh konsentrasi tingkat tinggi dan butuh husnudzon, jangan disuudzonkan. Kita sering mengatakan agama ini ilmu dan
amal. Ilmu dan amal, ilmu dan amal. Coba lihat, ilmu dan amal. Tapi melihat realita kehidupan manusia zaman sekarang, banyak yang sudah rajin belajar ilmu agama itu begini loh. Ilmu dan berhenti sampai di situ deh. Paham yang Anda maksud? Agama ini harus ilmu dan amal. Namun ilmu dan amalnya nampak. Paham yang Anda maksud? Umat Islam tahu nggak? Tidak boleh dusta. Tahu. Berarti ilmunya benar. Mana amalnya? Umat Islam tahu enggak? Nonton film yang auratnya terbuka itu haram. Amalnya mana? Umat Islam tahu tidak? Korupsi itu haram. Mana amalnya? Dan kalau kita mau bongkar satu persatu, sampai sholat zuhur nggak selesai-selesai deh. Umat Islam tahu enggak ghibah itu haram? Umat Islam tahu enggak namimah itu haram? Umat Islam tahu enggak ini haram? Umat Islam tahu enggak ini haram? Umat Islam tahu ini haram? Mencurangi timbangan itu haram. Berdusta atas nama Allah itu haram. Umat Islam tahu enggak ini haram? Ilmunya udah dapat. Amalnya mana? Sehingga saya mengatakan begini, sekiranya sekarang kita nggak nambah ilmu, nggak usah nambah ilmu, ilmu yang ada amalkan saja. Ilmu yang sudah ada, amalkan. Jangan nambah ilmu lagi. Pusing kita ngamalannya, Pak. Pusing maksudnya apa ya? Butuh waktu yang lama, butuh sesuatu yang luar biasa yang harus kita lakukan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Oleh karena itu, saya ingin menyuarakan begini. Mari kita beragama ini untuk beramal. Beramal pakai ilmu. Dahulukan amalnya. Masya Allah, jazakallah khair. Terlambat sedikit aja, ana aja yang terlalu cepat ngomong ya. Jazakallah khair. Manisnya pengajian kalau kurang pahitnya kopi nggak seimbang dia. Jadi harus diseimbangkan. Masya Allah. Maka ana menyuarakan sekarang Islam itu adalah amal pakai ilmu. Agar jangan ilmu dan hilang amalnya. Mari kita balik sekarang. Beramal pakai ilmu. Antum kalau ingin mencari posisi antum dalam beramal, banyak tempat dalam hidup antum yang antum bisa meletakkan diri antum, saya ingin beramalnya di sini. Banyak tempat. Itu Allah ciptakan ratusan, mungkin puluhan atau ratusan kesempatan antum untuk beramal. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi penghafal Al-Quran? Nih, hafal Al-Quran di sini. Oh, saya bukan orang tipe penghafal, Ustaz. Tipe apa? Tipe power, tenaga. Ini ada di sini. Posisinya ada di sini. Oh, saya enggak tipe itu, Ustaz. Tipe apa? Tipe cari duit. Ini posisinya ada di sini. Oh, saya tipenya enggak itu, Ustaz. Tipe pemikir. Posisinya ada di sini. Saya kayaknya
Sukanya ngatur keuangan Ustaz. Nah, ini posisinya ada di sini untuk beramal. Saya ahlinya pertanian Ustaz. Nah, ini posisinya ada di sini. Saya ahlinya bangunan Ustaz. Ini ada di sini posisinya. Saya ahlinya buat lemari Ustaz. Ini ahlinya posisinya ada di sini untuk beramal. Apakah tertutup pintu amal? Wallahi terbuka luas. Tinggal pilih mau ambil posisi yang mana. Dan kekuatan umat Islam adalah gabungan dari orang yang beramal tadi. Tapi beramalnya pakai ilmu.